bergambar. Ya, bumi adalah Al-Quran, di mana sebetulnya sebagian besar adalah hasil lukisan dari Bapak Kiai Fahmi Haja yang tadi sudah ditampilkan bentuk kodok tadi yang berdasarkan peta dari bumi. Di sini akan ditampilkan lukisan-lukisan beliau yang tentu saja nilainya sangat tidak ternilai. Ini adalah bangun bumi bergambar. Sains Quran 4 dimensi. Nah, awalnya itu saya langsung ke ayat yang sangat populer. Dan jangan kamu berbuat keserusakan di bumi setelah baiknya. Ternyata ini ucapannya Nabi Shu'aib di ayat 85-nya. Jadi 2 kali ini disebut dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan alam itu sudah baik. Nah, jangan kamu membuat kerusakan. Apalagi di bulan Ramadan ini kan, kita disuruh untuk menahan diri. Nah, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam turut menyumbang untuk tidak berbuat rusak di bumi. Nah, di abad ke-7 Allah telah mengatakan lewat surat Ar-Rum ayat 41, telah terjadi kerusakan, ternyata kerusakan di darat dan di laut. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada efek positif. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi di abad ke-7 itu Allah sudah bilang sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Cuman umat manusia, umat Islam nggak nyadar di mana laut ini rusak, di mana darat ini rusak. Di abad ke-7. Nah, ternyata kerusakan itu tidak hanya di darat dan di laut. Di langit. Ya. Nah, ayatnya itu, dan kalau al-haq mematuhi keinginan-keinginan mereka, sungguh rusaklah langit. 2371. 71 ini kode Nuh nih. Air di bumi itu 71%. Dan darat itu 29%. Nah, surat Nuh itu surat ke-71. Jadi di abad ke-7 pun Allah telah mengingatkan bahwa hati-hati, karena kalian memacu keinginan, langit bisa rusak. Nah, puasa Ramadan ini adalah sebenarnya untuk mengendalikan keinginan. Nah, kita baru sadar bahwa langit ini rusak ya sekitar tahun 2006. Waktu itu Habibie bilang itu di atas di kutub selatan itu katanya ozon sudah bolong sebesar benua Antartika. Saya masih ingat itu. Kita baru sadar ozon itu sudah rusak. Itu sekitar tahun 2006. Bayangkan, kita baru sadar langit itu rusak tahun 2006. Di abad ke-7 Allah sudah bilang, hati-hati karena kalian mengikuti keinginan, langit bisa rusak. Ini dia. Ada lihat langit itu rusak karena pohon-pohon ditebang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengembalikan suasana seperti ini kembali. Kereta api listrik, mobil listrik, semuanya listrik. Ini dia. Nah, ayat itu lengkapnya seperti ini. Bagian A-nya itu langit dan bumi dan siapa padanya. Jadi hati-hatilah karena mengikuti keinginan,
Akhirnya industri pun memacu untuk mengimbangi keinginan manusia itu. Terjadilah polusi. Keinginan di sini pakai kata hawa. Jadi kalau menjelang Ramadan itu kita bisa lihat kesibukan pasar. Bukan saja memproduksi sampah, nah, juga kita merusak lingkungan. Nah, ada ayat yang mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ketika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di bumi. Mereka katakan, kami tidak lain orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat selanjutnya mengatakan, Allah, sesungguhnya mereka orang yang berkerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Nah, ini kejadian benar-benaran. Kita tidak sadar kalau kita berbuat kerusakan. Kita bilang pembangunan 5 tahun di zaman Soeharto dulu kan, pembangunan, tetapi kita berbuat kerusakan. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menyadarinya. Nah, volumenya Bapak bisa dibesarkan di sini. oh, mau dibesarkan volumenya mana? Dari Bapak. Laptop itu. Ya, ya. Kamu tidak sadar itu dikamuskan di lembah semut. Hingga ketika mereka berjumpa atas lembah semut, berkata seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu, agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. Nah, semut itu yang bilang, dan mereka tidak sadar. Jadi semut itu mengatakan manusia kalau menginjak semut nggak sadar. Nah, di sini dikamuskan kata sadar itu. Tidak sadar itu dikamuskan di sini. La yash'urun itu dikamuskan. Jadi kalau ditanya kepada Anda, bagaimana itu tidak sadar? Seperti orang menginjak semut. Jadi suruh masuk ke rumahnya seperti itu, semut langsung masuk supaya tidak diinjak-injak oleh tentara Sulaiman. Ini dia. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak sadar. Logonya seperti ini. Manusia kalau injak semut tidak pernah sadar. Nah, itu seperti itu tadi, kita berbuat kerusakan tapi kita tidak sadar. Bagaimana tidak sadar itu? Seperti manusia menginjak semut. Begitu hebatnya Al-Quran menafsirkan kata tidak sadar itu. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka
belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.